Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi dari kelas instrumentasi APAGI tahun 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek pintu garasi yang telah saya pelajari selama pelajaran SKADA. Oke, baik, simak video berikut. Baik, berikut adalah program pintu garasi yang telah saya buat dalam aplikasi CX Program untuk menaruh program tersebut dalam PLC yang akan kita gunakan. Baik, di sini ada beberapa kepala atau beberapa bagian dalam program. Yang pertama adalah kepala program, switch untuk open screen-nya, untuk close screen, fully open screen, stop screen, check screen, screen state, and terakhir adalah white screen. Baik, pada program kepala program, kita menggunakan light sensor yang digunakan untuk mengaktifkan pintu garasi tersebut. Jadi, jikalau Anda ingin membuka pintu garasi, maka motor ataupun mobil Anda harus mengedipkan sebanyak 3 kali untuk mengaktifkan sensor tersebut. Dan untuk mengaktifkannya, dia harus mengedipkan lampu jauh sebanyak 3 kali selama 10 detik. Jadi, jikalau kurang dari 10 detik, maka pintu garasi tersebut tidak akan terbuka. Oke, kita lanjut ke switch 2 open screen, yaitu di sini kita menggunakan stop switch, upper limit, down motor, and rise motor. Jadi di dalam tampilan GUI nanti ada untuk stop switch, upper limit, dan down motor dan rise motor. Jadi di sini ada stop switch ini untuk mengubah jikalau Anda ingin menghentikannya secara HMI nanti di GUI-nya, atau nanti tiba-tiba, atau ini untuk sensor upper atau sensor ketinggian jikalau pintu si garasinya sudah mencapai ke atas, dan down motor adalah jikalau si mobil Anda atau motor Anda sudah mengedipkan 3 kali, maka si down motor ini akan mati. Oke, baik, berikut adalah close screen, yang mana di dalam close screen ini ada stop, sama seperti open screen, yang mana di dalamnya itu adalah ada stop switch, lower limit, dan rise motor, down motor, vehicle. Nah, jadi di dalam ini ada stop switch, lower limit, yang mana lower limit tersebut akan mati karena eh, si pintu garasinya sudah tidak ada di bawah lagi. Karena pintu garasi sudah kebuka pas kita sudah mengaktifkan lampu jauh sebanyak 3 kali. Oke, lanjut ke fully screen, di mana full screen ini upper limit akan aktif, dan di dalam open screen tersebut ada beberapa bagian, yaitu ialah kita bisa mengeceknya atau kita bisa diaktif. Diaktif itu untuk kita bisa mempertahankannya si pintu garasi tersebut. Baik, lanjut ke stop screen, di mana di stop screen sini tersebut ada beberapa bagian di dalam GUI-nya nanti. Yang pertama ada rise motor, down motor, upper limit, lower limit, check, dan deactive. Maka jikalau nanti mereka sudah nyampe di atas, maka ini akan aktif untuk kita menggunakan. Misalkan ingin menggunakan deactive atau tidak, bisa. Dan berikut merupakan untuk kita melihat check screen, atau yang biasa kita digunakan untuk melihat sensor-sensornya, uppernya apakah masih berfungsi dengan baik, atau lowernya masih berfungsi dengan baik, atau vehicle-nya masih berfungsi dengan baik. Dan berikut juga dengan screen state, yang mana ada lower limit akan aktif ketika si pintu sudah mencapai di bawah, atau si mobil sudah masuk dan vehicle sensor sudah mendeteksi si mobil bahwasannya sudah mencapai batasannya atau sudah mencapai dindingnya. Jadi si lower limit akan si pintu akan tertutup dan lower limit akan aktif setelah itu. Dan akan kembali lagi ke white screen. White screen ini adalah GUI tampilan pertama, yang mana lower limit akan aktif, dan di dalam lower limit dan di dalam GUI-nya ada check. Oke, baik. Mungkin berikut adalah program untuk PLC-nya yang akan digunakan pada proyek pintu garasi. Sekarang kita akan melihat di dalam tampilan GUI-nya atau HMI-nya, dan kita akan memahaminya karena di sini hanya untuk program PLC-nya. Jadi kita tidak akan bisa paham
kecuali sebelum melihat NB designernya. Oke, baik. Setelah melakukan program CX program untuk menggunakan atau untuk menaruh program tersebut dalam PLC, maka langkah selanjutnya ialah kita harus membuat HMI-nya atau Human Machine Interface-nya. Nah, jadi setelah itu kita akan menggunakan yaitu nama aplikasinya NB Designer. Oke, setelah itu kita harus memilih PLC apa yang kita gunakan atau Omron atau Mitsubishi dan lain-lain. Banyak. Kita sesuaikan kita akan menggunakan PLC apa dan setelah itu kita harus menggunakan HMI-nya menggunakan tipe apa. Setelah itu kita hubungkan untuk nanti bisa si HMI-nya ini setelah kita upload maka akan jalan atau sinkron untuk PLC-nya. Nah, setelah itu kita akan membuka apa sih layar pertama atau screen pertama yang akan kita buat untuk pintu project atau project pintu garasi ini. Nah, berikut adalah halaman pertama dari screen project pintu garasi ini. Yang mana di sini adalah ada untuk menampilkan jikalau sudah kendaraan atau mobil atau motor Anda mengedipkan lampunya jauh sebanyak 3 kali, maka di sini akan di tabel ini akan menampilkan bahwasannya sudah 3 kali. Nah, di sini ada tombol untuk kita bisa manualkan. Nah, jadi nanti di dalam monitor itu ada 3 tombol ini bisa kita pencet untuk ini membuka pintu garasinya, ini untuk pause atau jeda, dan ini untuk menurunkan pintu garasinya. Bebas, ini kalau misalkan kita mau secara manual. Dan berikut adalah pintunya, sensornya sebanyak 3 kali. Maka lanjut ke halaman berikutnya. Jikalau motor Anda sudah mengedipkan lampunya sebanyak 3 kali, maka si HMI ini akan langsung berubah screen-nya secara manual ke open screen. Nah, berikut ialah tampilan layar tunggu untuk pintu garasinya terbuka sampai ke atas. Jika sudah sampai atas, maka dia akan berubah ke close screen. Akan tetapi di dalam shutter open ini ada seperti widescreen juga, bisa kita manualkan, bisa kita otomatiskan. Nah, baik, setelah udah itu maka akan lanjut ke screen berikutnya yaitu screen close. Jadi apabila si vehicle sensor ini sudah mendeteksi mobil Anda di dalam mencapai sensornya, mencapai ya vehicle sensornya, maka screen tersebut akan otomatis berpindah ke close. Kenapa? Karena dia itu akan bisa kita atur secara bebas. Oke, jadi pintu garasinya sudah mencapai atas dan mobil Anda sudah mencapai vehicle sensor, maka otomatis si screen ini akan berubah ke shutter closing. Oke, setelah itu dia akan berubah juga ke fully open. Apabila mobil dan pintu itu sudah mencapai atas dan sensor di atas pintu ini sudah hidup, bahwa menyatakan bahwa pintu itu sudah masuk, sudah sampai habis dan mobil sudah masuk, maka layarnya akan berpindah ke fully open. Yang mana di sini sama seperti white tadi, bisa kita manualkan, bisa kita otomatiskan. Dan di sini kita bisa pilih deactive auto close. Deactive auto close ini bisa kita tahan. Maksudnya itu setelah kita mau otomatis, kita tiba-tiba mau manual nih. Kita mau mencetnya sendiri, mau membukanya atau menutupnya atau menjeda pintunya tuh biar di tengah-tengah saja. Bisa kita otomatiskan dengan memencet yang namanya itu tombol deactive auto close. Baik, jika ingin bisa kita pencet, jika tidak bisa. Setelah itu, screen ini akan berubah ke screen stop apabila si mobil sudah mencapai vehicle sensor dan pintu alarmnya itu sudah ini nyampe di atas, maka dia akan berubah ke fully open dan kalau misalkan tidak ada, kita bisa langsung saja memencetnya atau dia akan otomatis langsung turun pintunya itu karena sudah kita program sebelumnya di PLC. Oke, dia akan langsung ke halaman white lagi, kembali lagi ke sini. Nah, di halaman web ada juga kita juga bisa memeriksa apa sih sensor yang rusak atau ada beberapa kah, ada problem kah atau gimana dengan memencet tombol cek yang di sini. Setelah memencet tombol cek di sini, maka akan ke screen yang ini sensor cek. Yang mana di sensor cek ini bisa kita periksa vehicle sensor atau sensor yang di dalam untuk menentukan mobil sudah mentok sampai ke dalam atau belum, lag sensor untuk
untuk melihat apakah sensor untuk lampunya itu bekerja dengan baik atau tiba-tiba ada rusak. Dan upper upper sensornya ini dan lower sensor ini adalah sensor di dekat pintu. Apabila pintu di bawah, maka lowernya akan aktif. Dan apabila pintu di atas, maka uppernya akan aktif. Dari sini ada tombol untuk ke next screen atau kembali ke sebelumnya atau wide screen. Oke. Jadi kalau kita pencet next screen, maka kita akan ke halaman yang namanya tuh switch check. Apakah si screen di opennya ini bisa ini yang tadi seperti saya bilang ini bisa otomatis dan juga bisa manual. Jadi kalau misalkan kita mau mengecek di HMI-nya ini apakah si pintu nanti bisa kita buka sendiri atau tidak, kita bisa mengecek, kita bisa menekannya. Apakah nanti kalau misalnya pas baru tekan lampu ini berubah atau masih merah. Kalau misalkan masih merah berarti menandakan ada problem dalam sensor tersebut. Berikut juga dengan stop, berikut juga jangan switch. Baik, dan ini adalah untuk memeriksa timer atau counternya. Timer yang seperti saya bilang tadi, yang mana di dalam sebelum Anda memasuki pintu garasi Anda harus mengedipkan lampu Anda sebanyak 3 kali dalam 10 detik. Jadi kita bisa lihat di sini, apabila kita mengedipkan lampunya sekali, timer akan langsung jalan. Kalau misalkan ini tidak jalan, maka di sini berarti timer rusak atau ada problem. Nah, baik, mungkin ini saja dari HMI-nya dalam proyek pintu garasi, maka selanjutnya kita akan melihat langsung demo alat yang sudah kita kerjakan. Baik, berikut merupakan tampilan HMI pada proyek pintu garasi yang mana di sini kita akan menggunakan automatik. Bisa kita lihat di sini ada screen-nya, mari kita jalankan untuk HMI-nya. Nah, di HMI ini yang mana pertama-tama ialah hidupnya sensor lower. Yang hidupnya sensor lower ini berarti menandakan pintunya masih berada di bawah dan sensor lower akan aktif. Dan tampilan screen layarnya seperti ini. Dan kemudian mobil akan mengedipkan lampunya sebanyak 3 kali dalam kurun waktu 10 detik. Jadi kalau misalkan lebih dari 10 detik, maka si pintu garasinya tidak akan mendeteksi bahwa akan adanya mobil masuk. Tapi apabila dia mengedipkan lampunya itu kurang dari dalam 10 detik itu kurang, terus 3 kali, maka pintu garasi akan kebuka. Seperti contoh ini. Tuh, 1, 2, 3, maka pintu akan hidup. Pintu akan hidup, menandakan lampunya hidup. Kemudian setelah itu, apabila pintu sudah mencapai di atas, maka sensor upper akan hidup, bahwa menandakan pintunya sudah mencapai di atas. Kemudian apabila pintu sudah mencapai atas, maka vehicle sensor yang berada di dalam garasi akan aktif apabila mobil tersebut sudah mencapai vehicle. Jadi si vehicle ini fungsinya untuk menandakan bahwasannya mobil itu sudah mencapai si vehicle-nya. Jadi pintu akan otomatis tertutup dan akan hidup lampu warna merah seperti berikut. Dan apabila vehicle sensor sudah mendeteksi dan pintu akan tertutup, maka setelah pintu itu tertutup dan apabila sudah mencapai di bawah, maka sensor lower akan aktif. Berikut merupakan tampilan HMI dari proyek pintu garasi yang merupakan semi otomatis. Baik, berikut merupakan tampilan HMI pada proyek pintu garasi yang mana sekarang kita menggunakan mode semi otomatis. Kita bisa menggunakannya itu otomatis ataupun juga kita bisa menggunakannya secara manual. Baik, seperti berikut. Yang dimana sensor lower akan aktif sama seperti mode otomatis sebelumnya karena pintu masih berada di bawah. Kemudian apabila mobil masuk, maka mobil harus mengedipkan lampunya sebanyak 3 kali dalam kurang waktu dari 10 detik. Kemudian lampunya hidup. Apabila lampunya sudah hidup, maka lampu akan mati apabila pintu sudah mencapai di atas atau sensornya itu aktif yang upper. Dan kemudian kita akan mengubah yang awalnya otomatis menjadi semi otomatis atau manual. Seperti kita tinggal menekan tombol diaktif auto close-nya seperti berikut yang berada di screen layar. Dan apabila sudah menekan tombolnya, maka kita bisa bebas kita mau menggunakan untuk menaikkan lagi pintunya atau mempauskan atau menurunkan kembali pintunya seperti di video berikut dengan memencet tombol layarnya yang ada di screen HMI yang ada. Dan apabila sudah selesai, kita bisa menonaktifkannya kembali dengan memencet
diaktif auto close-nya lagi, sehingga dia bisa menjadi otomatis lagi. Dan apabila sudah selesai, maka pintu akan tertutup, dan apabila sudah tertutup, si sensor lower akan aktif, dan berikut merupakan mekanisme kerja dari sistem semi otomatis yang mana bisa kita menggunakannya itu otomatis ataupun manual. Baik, berikut merupakan tampilan HMI pada mode manual atau kita harus menekan tombolnya pada screen untuk mengaktifkan garasinya ataupun juga untuk menurunkan pintu garasinya dengan video berikut. Yang mana pertama, sensor lower tetap akan aktif karena pintu masih tetap berada di bawah, dan kemudian kita bisa, jikalau ingin menaikkan pintu garasi, kita bisa menekan tombol yang ada di screen dengan tanda panah ke atas. Dan apabila ingin menstopkannya, kita bisa menekan tombol yang di tengah atau di jeda sesuai dengan keinginan kita mau. Kita hanya ingin membukanya separuh atau seberapa. Dan apabila ingin menurunkan pintunya, maka kita bisa mencet tanda panah yang berada ke bawah seperti video berikut. Tuh, yang menandakan. Maka berikut merupakan mekanisme kerja dari HMI pada mode manual. Baik, berikut merupakan tampilan HMI pada saat Anda ingin mengecek sensor apakah atau apa sajakah yang ada trouble pada proyek pintu garasi ini. Maka yang pertama, kita harus mengubah screen-nya pada mode awal, layar awal. Oke, dan apabila sudah keluar, maka kita tinggal memencet tombol cek yang ada button di sebelah atas sebelah kiri sampai keluar seperti berikut, dan kita bisa mengecek dari sensor masing-masingnya, sensor lowernya, dan apabila pas tiba ditekan masih berfungsi atau berubah warna, maka sensor tersebut tidak ada trouble. Sensor lower bisa, sensor upper juga bisa, sensor light atau untuk kedipan mobil, dan sensor vehicle. Dan berikutnya kita juga bisa mengecek untuk pintunya, open, stop, and close. Dan apabila tidak berubah warna, maka ada trouble di dalam masing-masing itu. Dan kemudian kita juga bisa mengecek apabila nanti menghidupkan lampunya dalam 10 detik atau kurang dari berapa detik, itu kita bisa mengeceknya juga. Maka berikut merupakan tampilan HMI pada untuk mengecek apabila ada sensor atau apabila ada pintu yang mengalami trouble ataupun tidak.